Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ali Imran 140. Wa qala aidan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Al-Anbiya ayat 35. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puja puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan untuk kita dalam berbagai aspek kehidupan, dan selayaknya, sepatutnya kita sebagai pengikutnya mengikuti setiap langkah, setiap ucap, setiap perbuatan yang Rasul contohkan. Dengan demikian, harapan kita mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita sama-sama terus berjuang, berupaya sekuat tenaga untuk memastikan stabilitas keimanan kita dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan sehingga mengarahkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, insya Allah Allah sudah menjaminkan untuk kita semua surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa diberikan kemudahan dalam berbagai urusannya. Mudah-mudahan kita semua berupaya untuk bisa menjadi pribadi-pribadi takwa tersebut. Hadirin rahimakumullah, fenomena pandemi sampai saat ini belum berakhir. Bahkan pembatasan akses kita dalam berbagai kegiatan pun terus dibatasi, diperpanjang lagi. Dan ini tentunya berdampak sekali pada tatanan kehidupan kita. Faktanya apa? Di minggu ini BPS merilis sebuah statistik terkait dengan berapa jumlah orang miskin saat ini di Indonesia. Dan dikatakan lebih dari 1 juta orang baru terdaftar sebagai warga miskin di Indonesia. Itu salah satu dampak dari begitu luar biasanya pandemi saat ini terhadap sisi perekonomian masyarakat Indonesia. Bisa jadi lebih dari 1 juta orang itu diantaranya adalah kita-kita semua. Lalu bagaimana kita menyikapi yang terjadi saat ini? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengeluh? Kalau itu yang terjadi, maka kita sudah memposisikan diri kita menjadi pribadi-pribadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Sebenarnya manusia itu begitu. Jadi ketika diberikan ujian oleh Allah SWT, dia mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia
diciptakan senangnya itu berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an. Diberikan ujian mengeluh, diberikan cobaan mengeluh. Kemudian diberikan kenikmatan sifatnya kikir, tidak mau bersyukur. Kalau kita pada posisi yang seperti ini, senangnya mengeluh, susah untuk bersyukur, berarti kita memposisikan manusia yang sebenar-benarnya manusia aslinya, gitu kan? Supaya kita menjadi posisi manusia yang lebih beradab, memiliki nilai lebih di sisi Allah SWT. Bagaimana kelanjutan ayat tersebut? Illal musallin. Itu, ya, mengeluh itu atau susah bersyukur itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Konsisten melaksanakan kebaikan, konsisten melaksanakan sholat, konsisten berdoa kepada Allah SWT. Orang-orang yang konsisten tersebut akan terhindar dari pribadi-pribadi yang senangnya itu mengeluh. Mengapa demikian? Mengeluh tidak akan menuntaskan permasalahan. Kadang-kadang ketika kita mengeluh dengan sesama manusia, yang terjadi bukan solusi yang kita dapatkan, tapi permasalahan yang baru. Lalu, bagaimana cara terbaik kita mengeluh? Tentunya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah jalan yang terbaik. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat, konsisten melaksanakan kebaikan, maka mengembalikan seluruh permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak diarahkan untuk banyak mengeluh kepada manusia sesama makhluk? Dalam ayat yang disampaikan oleh khotbah di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita perlu sadari, kita perlu sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menentukan kadang posisi kita itu di atas, kadang posisi kita itu di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita harus sadar diri bahwa Allah itu sudah menciptakan satu fenomena yang memungkinkan kita itu tetap untuk bisa bertahan, bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya siklus kehidupan itu pasti berjalan kepada siapapun. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Pasti bergilir. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Seperti data statistik tadi mengatakan bahwa jumlah 1 juta orang baru yang menjadi miskin di Indonesia itu tadinya itu pada level menengah ke atas secara perekonomian. Mereka sudah merasakan kenikmatan luar biasa, keleluasaan secara materi luar biasa. Tapi Allah SWT kemudian melalui pandemi ini diingatkan untuk dekat kepada Allah SWT dengan salah satu fenomena COVID ini, dia menjadi kekurangan secara materi. Menghadapi permasalahan itu, maka bagaimana yang terbaik bagi kita? Yang terbaik bagi kita itu adalah tadi menyadari bahwa itu adalah fenomena yang sudah betul-betul disiapkan oleh Allah SWT. Kita menyikapinya biasa saja, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang mengeluh tadi. Dalam ayat lain, surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena hakikatnya apa yang kita dapatkan, ya, kebaikan, keleluasaan, keluangan, kekayaan, kecukupan secara materi, demikian juga sebaliknya, dua-duanya adalah bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kedua-duanya ini merupakan bentuk ujian. Cuman sayang, kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita berada sedang leluasa secara materi, leluasa secara waktu, kita kadang-kadang tidak sadar diri. Maka untuk menyikapi hal tersebut, 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sikap syukur kita. Yang pertama, kita konsisten untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaannya.
Terutama ketika kita mendapatkan keleluasaan keuangan, baik itu secara materi, baik itu secara waktu, kita konsisten bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, konsisten bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya minimal dengan 3 hal. Pertama, kita menyadari bahwa atau meyakini bahwa seluruh apa yang kita dapatkan saat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dengan hati. Kemudian, yang kedua, senantiasa berucap alhamdulillah. Setiap kesempatan, setiap waktunya kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Cara ketiga yang bisa kita lakukan apa? Memberdayakan segala perangkat tubuh kita, memberdayakan segala apa yang kita dapatkan secara materi misalnya, dengan mendonasikan materi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan menginfakkannya. Ketika kita perbanyak berinfak, hakikatnya kita sedang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang pertama dalam menghadapi ujian ini adalah bersyukur tadi. Bersyukur dengan keyakinan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Perbuatan diantaranya dengan banyak kita, kalau misalnya contoh secara materi, maka kita bisa berderma kepada orang, bisa berderma kepada lembaga-lembaga keumatan. Itu bisa kita lakukan. Bentuk dari strategi kita supaya azab Allah itu tidak datang kepada kita. Dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita banyak bersyukur, dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kebaikan lagi yang akan kita terima. Tapi jika sebaliknya kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menyiapkan azab yang sangat pedih. Strategi yang kedua adalah bersabar. Yang pertama tadi bersyukur, yang kedua bersabar. Bersabar banyak kita salah memaknai dalam konteks sabar ini ketika misalnya mendapatkan musibah, saya mah sabar saja gitu kan. Apa pemaknaannya adalah ketika bersabar itu secara statis, dia berdiam diri saja. Padahal makna hakiki dari sabar itu bukan statis, tidak berdiam diri. Justru sabar itu sifatnya dinamis. Sabar, bentuk kesabaran kita itu dinamis dengan banyak upaya. Melakukan berbagai upaya, kita mendapatkan kesulitan secara materi, kesempitan secara materi. Makna sabarnya bukan dengan tidak bekerja, justru kita melakukan banyak pekerjaan, mencari berbagai peluang yang bisa kita kerjakan, itu adalah contoh dari bentuk-bentuk kesabaran itu sendiri. Mengapa demikian? Dalam ayat lain Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Kemudian salat. Salat pekerjaan yang membutuhkan satu upaya secara fisik, ya. Demikian juga sabar, disatukan. Beberapa ayat selalu bis-sabri was-shalah, bis-sabri was-shalah disatukan gitu ya. Berdampingan antara sabar dan salat. Artinya upaya. Sabar tidak dimaknai statis, tapi justru sabar itu bermakna dinamis. Mudah-mudahan dengan dua hal tadi, ketika kita menghadapi fenomena yang terjadi saat ini, pertama dengan banyak bersyukur kepada Allah SWT, kedua dengan bersabar, gitu kan? Karena bagaimanapun kita sadar baik itu kebaikan yang kita dapatkan ataupun ujian yang kita dapatkan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bi fihi minal ayati wa dzikril karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
لقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.